Ibu Kiki. Nah, Ibu Kiki ini laporan UB kami. Kan saudara gitu ya. Ya, jadi nanti itu akan kita coba distribusikan secara tegas nanti di Gladi Bersih ya. Di Gladi Bersih ya. Karena nanti kita akan melakukan lagi pertemuan namanya Gladi Bersih ya. Gladi Bersih. Baik ya. Jadi ya. Terus kan kemarin kita sudah melakukan uji banding antar laboratorium yang melibatkan 3 lab. Kita, Jambi, sama Sorolangun ya. Nah, pertanyaan saya, selama ini kita pernah mengikuti uji profesiensi dari lab lain? Dari misalnya dari Kementerian LH. Pernah nggak ya? Bu Emil bisa jawab? Pernah, Pak. Pernah ya. Tahun berapa, ingat nggak ya? Tahun 2019. 2019. Ada laporannya nggak? Belum ada balasan, Pak. Jadi itu nanti tolong juga Ibu Emil cerita. Kami sudah pernah mengikuti uji profesiensi dari mana? Dari Kementerian LH pusat atau dari DLH Provinsi Jambi? P3KLL, Pak. P3KLL ya. Jadi itu pusat, Kementerian LH pusat. Nah, itu nanti Ibu Emil cerita juga. Di samping kami sudah melakukan uji banding tahun 2020, ini ada laporannya. Kemudian kami juga pernah mengikuti uji profesiensi dari P3KLL, namun meliputi parameter apa? Jadi jelaskan. Namun sampai sekarang laporannya belum ada, gitu ya. Parameternya apa yang kita ikut? DHL sama COD, Pak. Itu dia. Jadi ceritakan aja. Kami yang ini yang ketiga ya. Kami sudah melakukan uji banding pada tahun 2020, laporannya ditunjukkan di depan kamera, parameternya sudah ada, pesertanya itu dari Bangkok, Jambi, dan Sorolangun. Di samping itu, kami pernah mengikuti uji profesiensi yang diselenggarakan oleh P3KLL, parameternya DHL dan COD. Namun sampai sekarang laporannya belum kami terima. Cerita aja begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya nyambung tentang jaminan mutu. Ini nomor 3 ini kaitannya dengan jaminan mutu ya. Jaminan mutu laboratorium. Kalau ada putih nak. Kaitannya dengan jaminan mutu. Yang keempat, laporan validasi. Ya. Jadi apa yang saya ceritakan ini, tolong teman-teman memahami, ini merupakan hal-hal yang kemungkinan besar ditanyakan oleh asesor ya. Jadi disimak dengan bagus. Laporan validasi metode. Ya, nanti kita tunjukkan covernya saja. Tapi ada cerita. Ada cerita ini laporan validasi metode kami lakukan kapan, kemudian parameternya apa saja, sampelnya apa saja. Kemudian hal-hal yang kami lakukan yaitu penentuan presisi meliputi apa? Repeatability dan reproducibility. Kemudian penentuan akurasi, yang ketiga penentuan batas deteksi metode. Gitu ya. Baik ya. Dicatat ya. Jadi kalau dia tanya laporan validasi, kemudian Anda hanya menunjukkan covernya saja, ini covernya laporan validasi. Ini sudah benar, tetapi kurang bagus, ya, paham ya? Sudah benar, tetapi kurang bagus. Nah, gambaran umumnya Bu Emil ceritakan, kami telah melakukan validasi metode tahun sekian, metrik sampelnya air sungai, parameternya adalah suhu, pH, TSS, TDS. Terus parameter validasi yang kami kerjakan meliputi penentuan presisi metode, yaitu repeatability dan reproducibility. Kemudian penentuan akurasi metode, kemudian yang ketiga penentuan batas deteksi metode, meliputi LOD dan LOQ. Nah, begitu. Jadi laporan Anda itu secara makro lengkap, gitu ya. Paham ya? Bu Emil paham, nyambung? Paham, Pak. Nyambung
Ya, jadi kalau sekali lagi, kalau teman-teman menunjukkan covernya saja atas pertanyaan asesor, benar, tidak salah. Tetapi supaya jawaban Anda berbobot, ceritakan secara umum kontennya. Ya. Paham maksudnya ya? Bu Vera paham? Paham ya? Nah, jadi Anda tunjukkan covernya saja tidak salah, benar. Tetapi ceritakan secara umum kontennya, isinya ya. Nah, untuk itu dalam waktu-waktu dekat ini tugas ketiga Anda membuka-buka dokumen. Nggak usah dihafalkan, mengetahui secara umum isinya. Nah, itu tugas ketiga ya. Misalnya Bu Kiki, Bu Vera, Bu Email, Bu Risa, dan Bu Mariatul, buka-buka semua dokumen, lihat ini aja, lihat kontennya secara umum, nggak usah dihafalin ya. Dilihat. Supaya apa? Supaya pada saat asesor bertanya tentang laporan uji banding, pertama tunjukkan covernya, kemudian ceritakan kontennya secara umum. Demikian pula yang lain ya. Baik, nah ini yang kelima sampai ke 9. Laporan uji kompetensi personil. Nah, begitu juga ya. Laporan uji kompetensi personil. Tunjukkan saja. Tunjukkan, kemudian cerita sedikit secara umum kontennya. Nah, kontennya. Jadi pokoknya dari apa yang saya jelaskan ini, target minimalnya itu ada 2. Yang pertama, asesor menganggap Anda itu paham. Karena di samping menunjukkan covernya, juga Anda cerita secara makro tentang isinya. Itu target pertama, asesor mengetahui Anda itu paham. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Anda itu pede, percaya diri. Ya, percaya diri. Nah, kalau dua-duanya sudah terpenuhi, paham dan percaya diri, asesor menyimpulkan Anda itu kompeten. Ya, nanti mengerucutnya ke kompetensi ya. Oh, paham. Oh, ternyata karena mereka bisa di samping covernya juga cerita secara umum tentang kontennya. Di samping itu kelihatan kalau Anda ngomong itu percaya diri. Jadi nggak ngomong suaranya tegas, tapi nggak terburu-buru ya. Kayak saya ngomong sekarang ini, tegas, suaranya jelas, kemudian tidak terburu-buru. Jangan cepat-cepat ngomong. Nah, setelah itu asesor menyimpulkan Anda paham, kemudian Anda percaya diri karena ngomongnya itu teratur, pelan-pelan, sehingga mengerucut ke satu kata, yaitu kompetensi. Anda itu kompeten. Nah, kemudian yang keenam, laporan audit internal. Nah, laporan audit internal ya, tunjukkan covernya, kemudian ceritakan sedikit tentang isinya. Nah, ini bukan Bu Email kalau ini Ibu Mariatul. Tunjukkan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian nanti yang ini ya 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8 dibuka-buka isinya, tapi jangan dihafalin ya. Nggak usah dihafalin. Ya. Anda nanti cerita nggak urut nggak apa-apa. Kalau urut lebih bagus, tapi nggak urut nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti yang nomor 6 ini tunjukkan covernya, kemudian sedikit cerita kontennya, secara umum saja ya, secara umum saja. Lapor audit internal, kami telah melaksanakan audit internal tahun 2020. Di sini ada sekian temuannya, ada kategori mayor, minor, kemudian kami telah membuatkan laporan pelaksanaannya. Itu cerita secara umum saja ya. Nah, ini bukan Bu Email kalau ini. Ini Ibu siapa namanya? Ibu Ria ya. Mana Bu Ria? Ibu Ria. Ibu Ria masih gelap Ibu Ria ya. Kenapa? Posisi di mana Bu Ria ini ya? Posisinya kan dekat mana nih? Di ruang kelas ya. Ya. Ibu Ria. Kalau Ibu Risa yang mana ini Ibu Risa ini? Ibu Ria belajar ngomong yang tegas ya. Ya. Bu Ria nanti audit internal ini domainnya atau key persennya ini Ibu MM ya, Bu Ria. KUM begitu juga. Nah, KUM ini mungkin Pak Sugiono. Karena kan biasanya kalau KUM itu otoritinya ada pada manajemen puncak.
Nah, manajemen puncak ada pada Pak Sugiono. Ceritakan aja secara umum.